Kita akan menunggu, saudara. Tampaknya sudah sangat dekat, ya. Iya, kita melihat memang di sebelah kanan ini adalah jalan yang berada persis di depan Gedung Pakuan atau Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat. Ini banyak sekali, ya, karangan bunga. Tadi juga saya melihat ada banyak sekali warga yang ingin menyaksikan iringan mobil jenazah ini. Kita melihat di sebelah kiri dan kanan tadi. Dan di sekitar Gedung Pakuan juga di sudut ujung yang kita bisa lihat dari sisi kamera, di kanan dan kiri juga begitu banyak masyarakat yang kemudian ingin melihat, mengetahui bagaimana kemudian kedatangan jenazah dari putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yakni Emeril Khan Mumtaz. Sudah tiba, saudara, kita lihat bagaimana suasananya dari iring-iringan jenazah yang membawa jenazah putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz. Walaupun hujan tidak menyurutkan sejumlah warga untuk tetap berada, memberikan ucapan bela sungkawa, duka cita kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kita bisa melihat, saudara, ini hujan yang kelihatannya cukup deras, ya, di kota Bandung, Jawa Barat. Sudah masuk ke Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat, yakni Gedung Pakuan. Ya. Kembali, Putu Trisnanda. Ya, selamat malam, Aiman. Iya, ini iring-iringan mobil jenazah yang membawa jenazah putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yakni Emeril Khan Mumtaz, sudah tiba. Anda bisa menyampaikan informasi dari sana. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan suasana kali ini? Ya, seperti yang Anda saksikan melalui layar kaca bahwa baru saja sekitar beberapa menit yang lalu ini rombongan tiba di kawasan ini, dan yang kemudian menggerakkan hati saya adalah memang ada sejumlah pihak yang menunggu kedatangan dari almarhum Emeril di kawasan ini, dan tadi saya sayup-sayup mendengar suara takbir yang juga dikumandangkan, kemudian juga ada doa-doa yang juga diteriakan oleh beberapa pihak yang ada di sini. Jadi memang ketika masuk di area Gedung Pakuan ini saya benar-benar mendengar bagaimana kemudian warga yang menunggu di sini ini sama-sama kemudian mendoakan, mulai menyampaikan doa-doa untuk menyambut almarhum. Tentu saja harapannya adalah meskipun saat ini sholat jenazah belum dimulai, yang nantinya akan dipimpin langsung oleh sang ayah yakni Ridwan Kamil dan juga diikuti oleh keluarga dan juga kerabat yang hadir di kawasan ini, tetapi beberapa warga yang tertahan di area depan atau di bagian pintu, kemudian juga beberapa yang bisa masuk di area dalam, ini juga sudah mulai membacakan doa-doa. Tadi juga kami pantau memang ini posisinya jika seharusnya yang tadinya jenazah ini akan turun tepat di tengah, nampaknya ini bergeser sedikit lebih jauh. Waktu kedatangannya juga lebih cepat jika dibandingkan dengan prediksi ataupun juga yang direncanakan oleh pihak keluarga, di mana rencananya ataupun juga yang sudah direncanakan ini akan tiba pada pukul 10. Tapi saat ini Aiman dan juga saudara, baru memasuki pukul 7 lebih atau 19 lebih 17 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan ini sudah tiba di lokasi. Dan tentu saja ini bisa mempercepat prosesi yang nantinya akan dilakukan ataupun juga digelar di kawasan ini. Seperti yang tadi sudah saya paparkan, Aiman dan juga saudara, memang sebetulnya nanti jenazah ini akan kemudian disambut ataupun juga akan dibawa oleh beberapa pihak dari TNI, dari unsur TNI, kemudian juga ada dari Polri yang akan mengangkat peti jenazah dari almarhum Emeril. Nantinya jenazah setelah turun dari mobil ini akan kemudian dibawa langsung menuju ke area utama Gedung Pakuan dan langsung juga akan dipersiapkan terkait dengan prosesi sholat jenazah yang nantinya akan dipimpin oleh sang ayah. Tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa memang nanti rombongan ataupun juga beberapa tamu pejabat publik yang nantinya akan tiba ini juga diberi waktu atau jeda sekitar 30 menit agar keluarga ini juga bisa terlebih dulu
mengecek bagaimana kondisinya, kemudian juga berbincang terlebih dahulu. Jadi memang agendanya ini internal terlebih dahulu, kurang lebih waktunya 30 menit, baru nanti akan dipersiapkan untuk memulai sholat jenazah. Dan Aiman, yang juga menjadi sorotan adalah pada malam hari ini, ketika rombongan ini sudah tiba di kawasan Bandung ataupun juga di kawasan kota Bandung, ini langsung turun hujan yang juga cukup deras. Tentu saja meskipun hujan ini cukup deras begitu, ini tidak kemudian mengurangi atensi ataupun juga perhatian publik untuk merapat ke Gedung Pakuan. Tadi kami pantau beberapa warga bahkan masih menunggu di area depan pintu yang memang diutamakan ataupun juga disediakan untuk warga. Tetapi ketika hujan turun ini mereka tetap berada di sana. Artinya memang banyak publik yang kemudian menaruh perhatian untuk juga ikut sama-sama mendoakan. Bukan hanya karena Eril ini merupakan seorang anak pejabat publik begitu yang mengalami musibah, tetapi karena sosok Eril ini juga ikut dijadikan sebagai sosok yang cukup baik hati, ringan tangan, kemudian juga banyak orang tua yang sengaja datang jauh-jauh, baik itu dari Samarinda, ada yang dari Lampung, kemudian ada dari Ciamis ataupun juga Sukabumi, datang ke sini, ke Gedung Pakuan, Aiman dan juga saudara, untuk ikut mendoakan karena merasakan bagaimana ketegaran, kemudian juga bagaimana keteguhan dari Ridwan Kamil dan juga Ibu Atalia, ini menjadi satu sorotan tersendiri karena ketika memposisikan diri sebagai sepasang orang tua yang kemudian kehilangan putra sulungnya yang sudah menginjak usia di angka 20-an begitu, kemudian juga cukup berprestasi dan juga sangat gemar membantu, ringan tangan. Semua pihak Aiman dan juga saudara yang tadi saya ajak berbincang, baik itu dari pihak keamanan yang ada di Gedung Pakuan, warga yang datang ke lokasi, bahkan kerabat terdekatnya, ini menyebut bahwa sosok ini memiliki sifat yang sangat mudah ataupun juga sangat ingin memberi kepada sesama. Tadi sempat ada cerita dari pihak keamanan atau pengamanan yang ada di Gedung Pakuan menyebut bahwa dari beberapa keluarga yang sudah pernah tinggal di Gedung Pakuan begitu, hanya almarhum Eril saja yang mau setiap harinya ini berbincang dengan pihak keamanan yang ada di Gedung Pakuan. Jika Eril atau almarhum ini pulang begitu, kembali ke Gedung Pakuan membawa makanan, maka nanti makanannya akan dibagikan, sehingga ini menjadi memori ataupun juga kenangan yang sulit untuk dilupakan oleh beberapa pihak yang kemudian mengenal Eril secara personal. Tetapi bukan hanya yang mengenal secara personal saja, bahkan mereka-mereka yang melihat ataupun juga mendengar kisah-kisah Eril dari tulisan-tulisan yang disampaikan kedua orang tuanya melalui Instagram pribadi, baik itu Instagram pribadi Ridwan Kamil ataupun juga Instagram pribadi dari Atalia sendiri, ini juga kemudian menggugah rasa haru terutama bagi para orang tua yang juga memiliki anak-anak seusia Ananda Eril. Oleh karena itu ini juga menjadi perhatian publik. Saya bisa pastikan apa yang saya lihat saat ini, meskipun hujan turun begitu derasnya begitu, tetapi animo masyarakat ini cukup tinggi.